Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah di Samarinda terbakar. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Sejumlah petugas di Balikpapan melakukan sidak terkait dugaan masuknya beras oplosan. Gugatan ke Pertamina terkait BBM berujung damai. Pengendara motor tanpa mengenakan helm ini berupaya menghindari razia dengan berbelok ke sebuah gang. Lokasi kejadiannya di kawasan Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang. Akan tetapi upayanya tersebut tidak membuahkan hasil, pengendara ini tersudut di jalan buntu. Meski sempat berdalih hendak membeli makanan, namun pengendara ini tetap harus ditilang karena tidak mengenakan helm dan melawan arus lalu lintas. Puluhan mahasiswa di Tarakan mendatangi Mako Polres. Kelompok yang menamakan diri Gerakan Cipayung ini menuntut polisi tegas dalam tugas. Tuntutan tersebut disuarakan menyusul maraknya peredaran gelap narkotika di lingkup kepolisian. Pendemo meminta agar oknum polisi yang terlibat perkara hukum, terutama perkara narkoba, agar dijatuhi hukuman berat. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke salah satu toko ponsel dan aksesoris di Jalan Seroja. Itu mereka lakukan setelah mereka mendapat kabar jika toko tersebut terbakar. Awalnya petugas kesulitan mencari titik api karena toko tersebut dipenuhi asap pekat akibat minim ventilasi dan tidak tersedianya pintu darurat. Sejauh ini petugas belum menyimpulkan sebab pasti terjadinya kebakaran. Sebuah minibus terguling di kawasan Jalan Kelamono, Gunung Pipa, Muara Rapak, Balikpapan Utara. Salah satu warga menyatakan awalnya mendengar benturan keras. Setelahnya, ia melihat sebuah mobil terguling-guling. Saat suasananya tenang, seorang wanita bersama 2 anaknya keluar dari dalam mobil tersebut. Ironisnya, salah satu anaknya masih bayi. Setelah pertolongan diberikan, minibus warna hitam dengan nomor polisi KT1865HL itu diangkut ke bengkel. Beras berbagai merek diambil sampelnya oleh tim Satgas Pangan. Itu terjadi saat melakukan sidak ke sejumlah distributor di wilayah Tanjung Redap Berau. Tim Satgas Pangan bergerak cepat menyusul maraknya berita tentang peredaran beras oplosan. Meski sudah bergerak cepat, namun tim Satgas gabungan belum menemukan indikasi beras oplosan. Untuk memastikannya, mereka mengambil beberapa sampel beras untuk diuji. Pria yang punggungnya lebam-lebam memerah ini merupakan korban penganiayaan. Pelakunya adalah oknum anggota Brimob di Makobrimob Loa Ipuh Darat Tenggarong, Kutai Kartanegara. Belakangan perkara ini konon sudah diselesaikan melalui jalur mediasi. Sementara jumlah orang yang jadi korban penganiayaan konon belasan orang. Pria berinisial AA ini diringkus polisi sektor Tarakan Timur usai mencuri komputer jinjing atau laptop di kamar kos Jalan Gunung Tembak, Kampung Enam.
Sebelum mencuri komputer, AA terlebih dahulu mencuri sepeda motor dinas. Kendaraan tersebut digunakan untuk mencari sasaran. Kepada polisi, AA mengaku nekat mencuri demi bisa membayar tagihan kamar hotel. Penjual balon keliling ini terpaksa diangkut oleh Satpol PP Samarinda. Ini terjadi karena aktivitas jualannya di trotoar Jalan Es Parman, Samarinda Ulu. Selain itu, petugas juga menyita payung milik penjual kopi keliling yang berjualan di tepi jalan. Kepala Satpol PP Samarinda menyebut penertiban semacam ini sejatinya rutin dilakukan. Namun begitu, mereka masih terus mendapatkan temuan. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan sesaat setelah si jago merah melahap sebuah bangunan usaha pencucian dan gudang penyimpanan di Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redap Berau. Upaya pemadaman tak berjalan mudah karena pintu masuknya terkunci. Untuk bisa memadamkan api di dalam bangunan, petugas pun harus mendatangkan mobil khusus guna mendobrak pintu tersebut. Diketahui api berasal dari lantai dasar. Wanita yang mengenakan helm ini terekam kamera tengah mencuri uang di sebuah toko kelontong di Jalan Maduningrat, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berhasil mendapatkan sasarannya, ia pun bergegas meninggalkan toko tersebut dengan membawa uang curian. Dari catatan polisi, pelaku ternyata sudah beraksi di sejumlah tempat. Kini akibat perbuatannya, wanita ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa tempat penjualan beras di Balikpapan, Kamis siang. Itu dilakukan menyusul ramainya peredaran beras oplosan di berbagai daerah di Indonesia. Kepala Disdak Balikpapan menyebut sidak ini digelar untuk memastikan ketersediaan beras, sekaligus memastikan beras yang dijual oleh para pedagang sudah memenuhi aturan. Dari upaya tersebut, petugas tidak menemukan indikasi beras oplosan, meski sidak tersebut telah dilakukan di 3 toko penjual beras. Hari ini kita dengan Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Timur melakukan inspeksi terkait dengan kebutuhan beras, khususnya ketersediaan dan keterjangkauan harga. Dan hasil lapangan telah kami lakukan verifikasi terhadap beberapa distributor, dan alhamdulillah dari verifikasi dilakukan di lapangan semua sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada berapa lokasi tadi Pak Kadis? Tadi ada 3 dilakukan inspeksi oleh teman-teman dari Satgas Pangan. Jadi tidak ada temuan Pak Kadis? Kondisinya sementara ini lagi aman. Meski tidak menemukan targetnya, namun tim Satgas Pangan memastikan akan terus melakukan sidak untuk memastikan pasokan pangan di wilayah Balikpapan ini aman dan jauh dari oplosan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.